Bayangkan nih, mantan wakil presiden. Maka waspada Ki kalau ada pengusaha datang Pak. Kita juga orang kampung hati-hati. Jangan kita karena nak kasih Ki uang, nak kasih bodoh-bodoh Ki. Nah bilang malaku kau punya itu nah nanti saya kasih ke uang. Itu begitu kejadiannya Yusuf Kalla kasihan. Bayangkan nih, mantan wakil presiden. Tokoh orang baik mau diambil tanahnya sama orang pendatang. Sadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berumah tangga bukan sekedar menikahi orang yang kita senangi, tapi berumah tangga itu lebih jauh dari itu, yaitu mencapai mardatillah. Bukan mardatillah teman sekolahmu ya cowok. Mardatillah ini artinya diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita hidup dengan pasangan diridai Allah. Mardatillah itu kalau diartikan ke Indonesia, direstui dan disenangi Allah. Jadi kalau orang berumah tangga yang disenangi, direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti rumah tangganya akan terwujud kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu milik Allah, dan Allah yang membolak-balikkan hati sehingga hati kita bisa mendapatkan bahagia. Nah sekarang kita mau tahu apa ciri-ciri rumah tangga yang mardatillah. Menurut para ulama, mardatillah itu kalau mau mendapat rumah tangga yang direstui, diridai, disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu, nikah karena Allah. Orang Bugis bilang si mata-mata nasabak pungallahu ta'ala. Kalau kita bahasa Arabnya lillahi ta'ala, karena Allah semata, tidak ada embel-embel. Adik-adik ini yang belum menikah, Nabi memberikan informasi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. Kalau dia perempuan, nikahi laki-laki karena 4 hal. Kalau dia perempuan, nikahi laki-laki karena 4 hal. Kalau dia laki-laki, nikahi perempuan karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha, kata Allah, kata Nabi, nikahi orang karena cantiknya. Cantik ini penting. Kenapa dia penting? Karena dia hampir 24 jam di depanmu. Baru bangun, ada mi lagi. Mau ki makan, dia mi lagi di depan tak. Pulang ki kerja, ada lagi. Mau ki tidur, dia mi sedek. Jadi kalau dia jelek, pasti menjengkelkan. Iya toh? Cantik penting, tapi tidak boleh kau jadikan ukuran utama yang menjadi alasanmu menikah. Kenapa? Karena cantik subjektif. Apa itu subjektif? Tergantung sudut pandang siapa yang lihat. Ada laki-laki yang suka yang betala-betala, ada laki-laki yang suka yang kurus-kurus, ada laki-laki yang suka yang putih, ada juga yang hitam-hitam manis. Hitam manisnya hilang, manisnya hitam manis, ya kan? Cantik penting, tapi tidak boleh ukuran. Pertama subjektif, artinya apa? Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut Pak Imam. Tanya Pak Imam, ada istrinya di depannya, siapa paling cantik di depan? Siapa paling cantik di dunia ini Pak Imam? Ada istrinya di depan. Bila sama kita tetanggaku, oh hancur nih hidup. Nah, saya juga ditanya siapa paling cantik, saya pasti bilang mamanya cek. Bapak protes, istriku urusanmu, saya tidak urus urusannya bapak. Berarti cantik itu menurut A cantik, menurut B belum tentu, ya. Yang kedua, cantik itu temporer. Apa itu temporer? Dimakan waktu. Cantik, tanya waktu Pak Imam, mana cantik istri tak dulu dengan sekarang?
Bapak-bapak, mana cantik istri tak dulu waktu nak usia 25, sekarang 65. Mana lebih cantik, Pak? Ya? Bohong kalau kita bilang cantik sekarang. Itu jina kita bilang cantik sekarang karena dia di depan tak. Ya, berarti cantik dimakan oleh waktu. Waktu 17 tahun, setiap dia tersenyum, satu kampung terpesona. 17 tahun. Balik itu 17. 71 tersenyum, cucunya lari, nah kira mau digigit. Iya toh, begitu 17 tahun biar kuning-kuning palsu ji dikira emas, cantik juga dilihat. Tapi usia 80 tahun biar kau kasih semua emas, jelek nih dilihat. Berarti kecantikan itu luntur oleh waktu. Kalau ada orang menikah karena cantik, maka rumah tangga itu potensi akan hilang kesetiaannya ketika usianya makin lama. Cantik itu identik dengan body yang bagus, cantik itu identik dengan wajah yang mulus. Cantik penting, Pak, tapi jangan jadikan ukuran adik-adik. Cantik istrimu waktu usianya 20 tahun, 25 kena stroke, bengkok muka, pasti tidak cantik nih. Maka orang yang menikah karena kecantikan, siap-siap kau kecewa karena pasti ada masanya. Yang kedua, kata Nabi, setelah nikahi dia karena cantiknya, kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh jadi ukuran. Kenapa, Ustaz? Nah kaya, tahu kaya sekali itu, Ustaz. 7 turunan tidak miskin. Cocok nih, tidak miskin 7 turunan, tapi istrimu turunan ke-8. Iya, kaya memang, tapi ada batasnya. Kaya sekali, Ustaz, tapi 14 bersaudara, habis dibagi-bagi warisan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu sebab ditakdirkan menikah dengan Siti Khadijah karena Khadijah perempuan kaya di Mekah. Kekayaannya bukan untuk dinikmati sendiri dan keluarga, tapi dinikmati untuk dakwah. Kekayaannya Siti Khadijah habis untuk membantu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya penting. Itulah sebabnya dulu orang Bugis bilang, komak bene ko ita ko ya rongkai wedding monrima ceke-ceke. Artinya, kalau kau menikah, lihatlah yang bisa ada membuatmu tersangkut. Orang-orang gampangnya bilang begini, kalau kau menikah usahakan 1 tambah 1 menjadi 2. Jangan sampai kau menikah, sudah menikah 1 tambah 1 jadi 0. Tapi Pak, Allah Maha Kaya. Ibu-ibu, ibu, bu, kita kira enak orang kaya. Wah, itu orang kaya, Bu, susah tidur. Kenapa? 2 mobilnya. Ibu tidak ada mobil, mana lebih tenang hidupnya? Yang tidak ada mobilnya. Kenapa bisa, Ustaz? Yang tidak ada mobilnya 1, tidak pikir mie bensin. Ya tuh, Bu, orang kaya mau jalan mobil tidak ada bensin, stres mie. 2, orang miskin tidak pikir mie mobil tabrakan. Orang kaya keluar mobilnya tiba-tiba tabrakan, stres mie. Kalau kita tidak ada mobil tak, tidak ada pikir tabrakan. Kenapa? Apa mau tabrakan? Ada mobil. Tapi orang kaya bisa naik mobil, Ustaz. Kita juga orang miskin bisa naik mobil. Apa? Grab. Ya toh. Orang kaya 1 je sopirnya. Kita orang miskin ganti-ganti. Mau sopir anak muda, Pak Grab anak muda dipanggil. Mau yang tua, orang tua sedek. Bisa diganti-ganti. Kalau kita 1 mobil, itu terus dilihat mukanya. Tapi kalau kita Grab, anak muda saya digapah, lain-lain saya perasaan. Orang tua saya didapat. Itu hanya orang miskin. Dan hebatnya itu orang miskin, Pak, tidak banyak pertanyaannya kalau mati. Orang kaya ditanya mobilnya. Dari mana kau dapat itu mobil? Dari mana bensinnya? Dari mana beli bannya? Kalau kita, dari mana dapat mobil? Grab. Selesai nih. Orang kaya banyak pertanyaannya. Maka jangan pernah berkata jelek orang miskin. Enggak. Dan itu hebatnya orang miskin, Pak, rajin sholat berjamaah di subuh.
Mana mukanya? Ini kuliah muka-muka orang miskin jadi kita semua ini. Iya toh? Nah itu orang miskin sama orang kaya, baru dilihat mukanya bisa dibedakan. Cara jalannya beda memang itu. Itu enaknya orang miskin. Lihat di sini. Coba angkat tangan tak. Yang ada warna di sini 5 miliar. Angkat. Punna upah. Yang ada pinjolnya di sini kata Pak. Coba yang ada tanah pasti ada di sini toh. Itu enaknya jadi orang. Itu orang kaya Pak. Mana dia mau datang sholat subuh begini? Kalaupun sholat 6:30 pergi sholat. Kita miskin Pak. Enaknya Pak. Bisa kita datang ke masjid. Yang lebih sial, miskin tidak datang berjamaah. Yang paling paceng ini Pak. Kalau orang kaya tidak datang sholat, masih banyak warna. Kita yang miskin tidak sembahyang tomaki. Itu yang disebut celaka dunia akhirat. Maka adik-adik sekalian, jangan kau terlalu terpesona dengan kekayaan. Lebih baik kau terpesona dengan yang maha kaya. Ya, kaya penting juga. Jangan juga bilang lebih baik menjadi miskin. Tidak juga. Yang baik adalah kalau mau merasa cukup. Itu orang kaya, merasa cukup. Kalau tidak pernah merasa cukup, kau kasih 1 gunung emas, nah minta 2. Kau kasih 2, nah minta 3. Kau kasih 4, nah minta lagi lebih banyak. Nanti dia berhenti kalau masuk dikubur. Ya, jadi penting kaya, tapi yang lebih penting merasa cukup. Adik-adik, jadi kalau mau menikah, cari perempuan yang pertama yang mau menikah ya, atau bapak-bapak yang mau pergantian pemain, ya kan? Ya, satu lihat kata Nabi cantiknya, 2 kekayaannya, ya. Yang ketiga kata Nabi lihatlah keturunannya, siapa anak itu. Penting ini kau lihat siapa keturunan. Itu orang Bugis bilang niga anak iro, siapa anak itu penting, tapi tidak boleh menjadi prioritas.